Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Usai sholat maghrib, semua orang kembali berkumpul di ruang tamu sambil menemani Aryo yang kini sudah membuka kedua matanya. Pria itu tadi sempat tertidur usai berteriak-teriak kesakitan, namun dibangunkan oleh Ari ketika azan maghrib berkumandang. Aryo bahkan dibiarkan salat sambil berbaring akibat tubuhnya yang masih sangat lemas. Pria itu tampak dipapah ke belakang oleh Ari dan Hendy saat akan berwudu. Maimunah melarang Arumi ke dapur untuk mengurus makan malam kali itu. Arumi diperintahkan untuk bergabung saja di ruang tamu karena banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab oleh wanita itu. Hendy duduk bersama Ari, sementara Arumi duduk bersama Rifka di sofa yang lain. Kasmiati kini sedang mengusap-usap kedua kaki Aryo dengan minyak gosok agar terasa hangat. Irma dan Iksan menatap ke arah Arumi, Rifka, dan Hendy dengan sangat serius. Coba jelaskan pada kami soal arwah hitam yang tadi terus kalian sebut-sebut dan bahkan hampir merasuki tubuh Aryo, pinta Iksan. Singkatnya, nggak boleh disingkat Cahayu, potong Iksan atau ucapan Arumi dengan sangat cepat. Pokoknya ayah, ibu, dan bahkan Bude Kasmi juga ingin tahu, mendengar yang lengkap. Arumi pun segera menyembunyikan wajahnya di balik punggung Rifka. Hal itu membuat Rifka sadar kalau Arumi sedang mencari tameng untuk bersembunyi dari ceceran Iksan dan Irma. Maaf Pak D, kalau boleh jujur, biar aku saja yang menjelaskan soal arwah hitam, karena sejujurnya Arumi dan Hendy pun tahu soal arwah hitam itu berdasarkan informasi yang aku berikan. Jadi entah itu Arumi atau Hendy, jelas hanya bisa menjelaskan secara singkat, tidak akan lengkap. Mohon Rifka. Iksan dan Irma pun langsung menganggukkan kepala mereka dengan kompak setelah mendengar apa yang Rifka katakan. Kalau begitu silakan Nak Rifka, kami benar-benar ingin tahu secara detail. Kami saat ini merasa sangat penasaran, ujar Irma. Rifka pun menganggukkan kepalanya. Arumi kini tidak lagi menyembunyikan wajahnya di balik punggung Rifka dan hanya duduk diam di tempatnya. Sesekali ia menatap ke arah Hendy dan Hendy pun sesekali membalas tatapannya. Aryo kini menolehkan wajahnya dan menatap ke arah Rifka. Ia ingin ikut mendengar penjelasan dari wanita itu tentang arwah hitam yang tadi mencoba merasuk dirinya. Jadi, arwah hitam itu adalah arwah yang orang mati, yang matinya disebabkan oleh hal yang tidak wajar. Bisa dibilang, orang itu mati karena terpaksa, sehingga akhirnya arwahnya bergentayangan dan menjelma menjadi arwah hitam. Kenapa disebut arwah hitam? Karena hitamnya si arwah yang kita lihat adalah bentuk dari dendam, amarah, dan juga keinginan untuk membuat orang lain merasakan apa yang dia rasakan. Maka dari itulah sosok arwah hitam yang muncul memiliki rupa yang selalu sangat menyeramkan dan hawanya terasa sangat tidak wajar jika dirasakan oleh orang-orang yang peka seperti kami bertiga, ucap Rifka, seraya menunjuk pada Hendy dan Arumi. Ari langsung menggosok-gosok kedua lengannya akibat merasa merinding usai mendengar penjelasan dari Rifka tuturkan. Hendy menoleh ke arah Ari sambil mengenyitkan keningnya, bertanda bahwa pria itu heran dengan apa yang sedang Ari lakukan. Bagaimana kalian bertiga bisa peka dengan hawa kehadiran arwah hitam itu? Tanya Irma, sambil menatap ke arah Hendy
Arumi, dan Rifka secara bergantian. Biasanya seseorang menjadi lebih peka dengan makhluk-makhluk halus karena sering menghadapinya. Kebetulan saat aku, Arumi di kos di Jakarta, kami memang sering menghadapi hal berhubungan dengan makhluk halus. Mulai dari makhluk halus penunggu kos yang kami tempati, sampai dengan makhluk halus yang dikirim melalui pelet. Aku yakin Rumi belum cerita kalau dia sering sekali dikirimi pelet oleh beberapa laki-laki yang suka padanya, tapi tidak pernah mendapat keanggapan. Rumi memang tidak pernah mau membicarakan hal itu karena takut membuat Pak D dan Budi merasa resah dengan keadaan di Jakarta. Kalau Hendy entah bagaimana dia bisa peka seperti itu. Setauku, dia baru saja 1 kali menghadapi arwah dan itu baru terjadi kemarin malam. Jelas Rifka. Tatapan kini terjatuh pada Arumi dan juga Hendy. Rumi, ayah dan ibu akan butuh penjelasan kamu nanti soal apa yang tidak kamu ceritakan mengenai pelet dari orang-orang yang menyukaimu, ujar Iksan. Iya ya, nanti akan kujelaskan secara pribadi, saut Arumi pelan. Bagaimana dengan kamu nak Hendy? Bagaimana kamu bisa menjadi sepeka itu saat tadi arwah hitam mendatangi rumah ini? Tanya Iksan. Itu mungkin karena kemarin malam adalah pertama kalinya aku melihat langsung sosok arwah yang kebetulan adalah arwah hitam. Aku melihatnya dari jarak yang lumayan dekat, sehingga ada hawa tertentu yang bisa aku rasakan ketika arwah hitam itu hadir kembali. Maka dari itu saat arwah hitam tadi mendatangi rumah ini, aku bisa merasakan hal yang sama seperti malam di halaman rumahku Pak D, jawab Hendy, apa adanya dan tanpa menyebut soal apa yang dilakukan Arumi untuk keluarganya kemarin malam. Hendy dan Rifka sama-sama tahu kalau mereka membocorkan mengenai perkara itu, maka Arumi akan dilarang keras keluar saat malam oleh Iksan dan Irma. Lalu, apakah kalian juga tahu sosok arwah siapa yang akhirnya menjadi arwah hitam itu? Irma terlihat masih penasaran. Itu arwahnya almarhum Pak Muhtadi, Bu, mantan ketua RT di desa kita, jawab Arumi. Almarhum Pak Muhtadi yang meninggal karena diracuni itu? Tanya Ari. Iya Ri, kamu benar, almarhum Pak Muhtadi yang itu, jawab Hendy. Terus, apakah dengan disiram oleh air yang kalian pakai tadi, maka arwah itu, hitam itu akan lenyap? Tanya Kasmiati. Tidak Bude, air yang kami pakai itu tidak bisa membuat arwah hitam lenyap. Air itu hanya dipakai untuk menghalau dan mengusir arwah hitam tersebut agar tidak kembali ke tempat yang sama. Kalau arwah hitam itu atau arwah-arwah lainnya yang berkeliaran ingin dilenyapkan dari desa ini, maka harus ditemukan jenazahnya terlebih dahulu dan dikuburkan secara layak. Mereka semua bergentayangan di desa ini karena jenazahnya hilang. Jadi untuk membuat arwah-arwah itu bergentayangan lagi, maka jenazah yang hilang harus ditemukan dan dikubur dengan layak, jelas Arumi. Kamu tahu semua itu dari siapa, Rumi? Tanya Aryo yang akhirnya buka suara. Dari siapa lagi kalau bukan dari aku, jawab Hendy. Harusnya kamu langsung kasih tahu dia saat bertanya, bukan malah menolaknya. Untung saja dia bertanya padaku setelah tidak mendapat jawaban dari kamu. Bayangkan kalau dia bertanya pada orang yang salah dan malah mencoba menjerumuskan dia. Mungkin saat ini Rumi sudah memiliki pikiran yang aneh-aneh soal kejadian terjadi di desa kita. Kamu tahu sendiri kalau di sini banyak sekali yang mengaitkan hilangnya jenazah itu dengan tahayul. Masa iya kamu tega mau bikin Rumi pikirannya jadi ikut salah dan percaya sama tahayul? Mendengar jawaban Hendy, Aryo pun seketika tersadar bahwa ucapannya pria itu memang benar. Jika Arumi juga tidak mendapat jawaban dari Hendy, maka Arumi mungkin akan mendapat jawaban yang salah
dari orang-orang yang sering mengait-ngaitkan hilangnya jenazah di desa Gerobokan dengan tahayul. Tapi di sisi lain, Arya tetap saja menyesali penolakan terhadap Arumi. Karena hal itu membuat Arumi menjauh darinya dan lebih dekat dengan Hendy. Tapi Mas Aryo jangan salah paham, Arumi ikut buka suara. Mas Aryo menjawab apapun tidak pertanyaanku, sama sekali tidak akan mempengaruhi hubungan baik kita. Aku tetap menganggap Mas Aryo seperti kakakku sendiri dan aku masih tetap menghormati Mas Aryo sampai detik ini. Jangan kait-kaitkan soal penolakan dan ingkar janjinya Mas Aryo terhadap dekatnya aku dengan Hendy. Mas Aryo menjawab sekalipun dan tidak ingkar janji sekalipun, tetap saja aku pasti akan dekat dengan Hendy. Rifka pun tersenyum saat melihat wajah kecewa Aryo. Aryo jelas tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya karena tidak terbiasa berbohong pada orang lain. Kamu juga salah sih, nggak jujur sama Mas Aryo. Sejak masih remaja, Rifka menyingkut dengan Arumi. Semua orang mendadak mengenyitkan kening masing-masing akibat merasa heran dengan ucapan Rifka. Jujur, soal apa ya? Kalau boleh tahu, tanya Ari. Jujur soal dia yang memang sudah suka sama Hendy sejak masih remaja, jawab Rika sangat enteng. Nuning yang baru saja tiba di ruang tamu langsung menarik napas mendadak ketika mendengar apa yang Rifka katakan. Arumi langsung menutup mulut Rifka dengan cepat, sementara wajah Hendy kini memerah dengan sempurna tanpa bisa ditutupi sama sekali. Oh, jadi rupanya, ayo kita bicara di luar, ajak Hendy kepada Arumi. Ucapan Nuning tidak benar-benar bisa dituntas karena Hendy langsung mengajak Arumi pergi ke teras untuk bicara berdua. Iksan dan Irma kini saling menatap satu sama lain. Aku berniat menguping, Bu, ungkap Iksan. Menurut ayah, ibu nggak mau menguping. Ya jelas ibu juga mau dong, balas Irma. Setelah Iksan dan Irma pergi ke ruang tamu, Arya tampak sangat bingung dengan keadaan yang terjadi saat ini. Nuning dan Ari kini sangat mengkhawatirkan perasaan Aryo setelah tahu kalau Arumi memang sudah menyukai Hendy sejak masih remaja secara diam-diam. Sudah, Mas Aryo, fokus saja pada penyembuhan lengan yang terluka itu. Mau bagaimanapun, perasaan seorang itu tidak bisa dipaksakan. Hendy suka sama Rumi, dan Rumi pun juga begitu. Meski selama ini dia lebih memilih memendamnya, intinya mereka memang sudah tahu, menginginkan siapa sejak lama, dan hal seperti itu sangat sulit diubah, ujar Rifka. Iya nak Rifka, benar, ikhlas saja. Rumi mungkin memang bukan jodoh kamu, tapi dia menganggap seperti kakaknya sendiri, yang artinya dia akan selalu menghormati kamu sampai kapanpun. Tambah Kasmiati setuju dengan pendapat Rifka. Arumi kini duduk bersama Hendy pada kursi yang tersedia di halaman. Lampu-lampu taman di rumah itu sangat terang, sehingga membuat keberadaan mereka berdua bisa terlihat jelas dari arah teras. Iksan dan Irma memilih duduk di kursi teras. Mereka benar-benar ingin menguping pembicaraan antara Arumi dan Hendy. Kamu sering curhat sama Rifka tentang aku? Tanya Hendy. Iya, selama tinggal di Jakarta, aku sering bercerita tentang kehidupanku di sini. Cerita tentang orang tuaku, tentang Bude Una dan Bude Kasmi, tentang sepupuku, Nuning, tentang Mas Aryo dan Ari, serta tentang kamu, jawab Arumi. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Tadi siang padahal kita ngobrol lama sekali Rumi, tapi kamu nggak pernah mengungkit soal perasaanmu terhadapku yang sudah kamu pendam sejak remaja. Aku justru yang serius mengungkapkan sama kamu tentang perasaanku padamu, sampai rasanya aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak pernah membenci kamu, Hen, potong Arumi dengan cepat. Kamu nggak mengerti dengan maksud dari kalimat itu.
Hendy kini kembali terdiam sambil mencoba mencerna ulang soal kalimat yang Arumi ucapkan tadi siang di hadapannya. Itu, maksud kalimat itu, kamu bermaksud memberitahu padaku soal perasaan sejak dulu? Tanya Hendy. Iya, itu maksudku. Memangnya kamu nggak kepikiran sampai di situ tadi? Heran Arumi. Hendy menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku cuma kepikiran satu kata kalimat yang terakhir kamu katakan, ujar Hendy. Yang mana? Yang aku akan terima kamu apa adanya, kurang lebihmu dan baik burukmu. Aku akan menerimanya dengan tangan terbuka. Yang itu, jawab Hendy. Arumi pun langsung mencubit lengan Hendy akibat merasa gemas. Hendy meringis kesakitan, namun tetap saja tertawa geli dengan otaknya yang tidak mampu mencerna kalimat yang tidak langsung. Ia sadar betul bahwa Arumi berhak mengalami darah tinggi. Setelah tahu kalau dirinya tidak paham dengan apa yang wanita itu ungkapkan. Hei, jangan marah. Ya, aku yang salah, bujuk Hendy sambil berusaha berhenti tertawa. Sudah jelas yang kamu yang salah, Hen. Aku ngomong panjang lebar di depanmu tadi siang, tapi kamu tangkap hanya kalimat yang itu. Gemes aku. Ya Allah, ungkap Arumi tidak berusaha menutupi rasa sebalnya di depan Hendy. Ya maaf, ucap Hendy sekali lagi. Arumi pun kembali tersenyum saat melihat Hendy yang sedang tersenyum ke arahnya. Semua sudah jelas kan sekarang? Kalau begitu, kita hanya perlu memikirkan cara untuk bicara pada orang kita masing-masing. Aku akan bicarakan soal kita pada ayah dan ibuku setelah semua orang pulang. Arumi mengutarakan rencananya. Aku juga akan bicara pada bapak dan ibuku saat pulang nanti. Aku nggak akan membiarkan hubungan kita terombang-ambing terlalu lama tanpa tahu kemana tujuan pastinya. Aku sayang kamu, jadi aku akan memberikan kamu kepastian untuk membuktikan rasa sayangku itu. Balas Hendy serius. Irma dan Iksan bisa mendengar obrolan itu dengan sangat jelas. Mereka berdua sebisa mungkin menahan diri untuk tidak bersuara atau tertawa. Sementara itu di pagar rumah tersebut sejak tadi sudah berdiri Yanti dan Amir, yang rencana awalnya adalah ingin datang untuk membicarakan soal Arumi dan Hendy bersama Irma dan Iksan. Karena kebetulan Hendy sedang ada di rumah itu untuk bertamu. Saat Irma dan Iksan menyadari siapa yang datang ke rumah mereka, Yanti dan Amir meminta untuk tetap tidak bersuara agar Arumi dan Hendy tidak merasa kaget. Arumi dan Hendy kini sama-sama terdiam, dan sesaat kemudian keduanya kembali merasakan hawa yang berbeda dari biasanya. Kayaknya ada yang mampir deh, ujar Arumi sangat santai. Tapi kali ini bukan arwah hitam kan? Tanya Hendy. Kali ini arwah biasa kok. Tak lama kemudian sosok arwah yang mereka rasakan kehadirannya benar-benar muncul di luar pagar depan rumah itu.